Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Mekanika, Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan dengan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang akan menyajikan materi kinematika partikel. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Rani Putri Septianti, sebagai moderator pada presentasi kali ini dan juga sebagai pemateri. Kemudian Adila Roji Ridwansyah sebagai pemateri dan Sakila Fadilati Nufus sebagai pemateri. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan mulai sesi penyampaian materi. Selamat menyimak teman-teman. Nah, pada presentasi kita kali ini, terdapat 3 submateri. Yang pertama, kinematika benda titik, kedua, kinematika dalam bidang, dan ketiga, kinematika dalam ruang. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Kinematika benda titik. Kinematika adalah cabang dari mekanika. Nah, mekanika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Kinematika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab benda bergerak. Benda-benda yang dapat ditinjau di sekitar kita mungkin banyak ya, dengan beraneka ragam bentuk, massa, dan lainnya. Namun, dalam konteks ini, kita hanya meninjau benda tersebut sebagai benda titik. Nah, benda titik adalah benda-benda yang ukuran, bentuk, dan struktur internalnya diabaikan. Misalnya, di sini ada mobil dan kapal. Nah, gerakan benda dapat ditinjau dari posisi, kecepatan, dan percepatannya. Sederhananya, kinematika dalam gerak satu dimensi. Kita dapat mengetahui posisi, kecepatan, dan percepatan. Misalnya di sini, ada mobil yang melaju dari kiri ke kanan. Posisinya berpindah dari T0 ke T1, ke T2, kemudian ke T3. Selanjutnya, untuk mencatat posisi, maka ditempatkan X sebagai fungsi waktu. Nah, untuk mengetahui percepatan dan kecepatan, kita hanya perlu untuk menurunkan fungsi posisi terhadap waktu. Nah, andaikan posisi benda titik untuk tiap waktu diketahui dan dinyatakan dengan variabel X sebagai fungsi waktu, X sama dengan Xt, maka kecepatan benda tersebut diperoleh dengan mengukur perubahan posisi benda tiap satuan waktu, sehingga didapatkan V sama dengan AX per dt. Dan perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu disebut sebagai percepatan, dan didapatkan A sama dengan dV per dt. Perlu diketahui juga bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi dan percepatan adalah turunan dari kecepatan. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai kinematika benda titik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Adila Roji Ridwansyah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Roji Ridwansyah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerak dalam bidang. Sebelum ke gerak dalam bidang, kita harus mengetahui definisi gerak. Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Untuk mendeskripsikan gerak benda dalam bidang, dapat menggunakan sistem koordinat kartesius atau polar. Namun tentu saja kita bisa menggunakan sistem koordinat lain juga. Di sini ada gambar. Yang pertama yaitu warna biru ya, yaitu atau di posisi kiri. Dan yang kedua yaitu warna hijau dan orange ada di posisi kanan. Gambar di kiri yaitu besaran-besaran dalam koordinat polar
Dan gambar yang kanan yaitu uraian vektor-vektor basis koordinat polar ke komponen-komponennya. Terus di sini saya akan lanjut ya tentang materi gerak dalam bidang datar. Gerak dalam bidang datar merupakan gerak dalam 2 dimensi. Contoh gerak dalam bidang datar adalah gerak peluru atau parabola, gerak melingkar, dan gerak relatif. Posisi suatu partikel dalam sistem koordinat dapat dinyatakan sebagai vektor posisi. Di sini gerak dalam bidang datar yaitu ada vektor perpindahan, kecepatan rata-rata, dan percepatan rata-rata. Yang pertama yaitu vektor perpindahan ya. Posisi suatu partikel dalam sistem koordinat dapat dinyatakan dengan vektor posisi. Vektor posisi R digambarkan dan di titik asal ke origin ke titik di mana partikel berada. Kedudukan partikel pada saat TI adalah di titik P dan pada saat TF di titik Q. Yaitu vektor perpindahan rumusnya yaitu delta R sama dengan RF dan RI. Lanjut ke kecepatan rata-rata partikel selama interval waktu atau delta T adalah sama dengan perpindahan partikel dibagi dengan interval waktu. Di sini rumusnya yaitu V atau kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T sama dengan RF kurangi RI per TF kurangi TI. Terus penyelesaiannya yaitu V atau kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta TI tambah delta Y per delta TJ. Untuk selanjutnya yaitu percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan di mana dengan interval waktu, yaitu rumusnya A atau percepatan rata-rata sama dengan VF kurangi VI per TF kurangi TI sama dengan delta V per delta T. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Lanjut ke pemateri ketiga. Terima kasih kepada Adila yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya adalah pemaparan dari pemateri ketiga, yaitu Sakila Fadilatinupus. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Fadilatinupus, pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang gerak dalam ruang. Kinematika dalam ruang 3 dimensi menggunakan koordinat kartesius, silinder, dan bola. Dalam koordinat kartesius, posisi benda tiap waktu dinyatakan sebagai vektor R sama dengan X variabel X tambah Y variabel Y tambah Z variabel Z, dengan X, Y, dan Z adalah fungsi waktu. Kecepatan benda adalah vektor V sama dengan D vektor R per dt sama dengan Vx variabel X tambah Vy variabel Y tambah Vz variabel Z. Vx sama dengan dr per dt, Vy sama dengan dy per dt, Vz sama dengan dz per dt. Serta percepatan benda adalah vektor A sama dengan D variabel V per dt sama dengan AX variabel X tambah AY variabel Y tambah AZ variabel Z. AX sama dengan D pangkat 2X per dt pangkat 2. AY sama dengan D pangkat 2Y per dt pangkat 2.
AZ sama dengan D pangkat 2Z per DT pangkat 2. Yang selanjutnya yaitu koordinat silinder. Koordinat silinder tidak lain merupakan koordinat polar yang ditambah dengan sumbu vertikal Z. Posisi suatu benda dalam koordinat silinder dapat dituliskan dalam bentuk vektor R sama dengan P variabel V tambah Z variabel Z. Perhatikan gambar yang di kanan bahwa posisi dalam koordinat silinder sama dengan posisi pada bidang X, Y. Dalam koordinat silinder ditambah dengan posisi arah sumbu Z sehingga kecepatan dan percepatan benda masing-masing akan sama dengan kecepatan benda pada bidang polar ditambah kecepatan arah sumbu Z. Dan yang terakhir yaitu koordinat bola. Koordinat bola pada dasarnya sama dengan koordinat silinder. Namun dengan mengambil parameter theta yang merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan sumbu Z. Lihatlah gambar yang di kiri. Uraian vektor-vektor basis koordinat bola dalam arah vektor-vektor basis koordinat kartesis sebagai berikut. Yang pertama, vektor R sama dengan sin theta kosi vektor X tambah sin theta sin si vektor Y tambah sin theta vektori Z. Yang kedua, vektor theta sama dengan cos theta cos sin vektor X tambah cos theta sin vektor Y tambah sin theta vektor Z. Yang ketiga, vektor si sama dengan min sin si vektor X tambah cos si vektor si. Sekian dari saya dari pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sakilah yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah untuk pemaparan materi dari kelompok 1 sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan pada forum diskusi nanti. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.